Halo semuanya, saya Hilmi, tutor MBL offline di Bimbel Toto Gajah Pintar. Pada video kali ini, kita akan membahas soal responsi MBL bab 10 terkait kekonsistenan dan aplikasi SPL semester genap tahun 2023-2024. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Toko kue dan roti Merdeka akan memproduksi 3 jenis roti spesial, yaitu roti A, roti B, dan roti C. Sebuah roti jenis A membutuhkan 1 kg tepung, 2 kg mentega, dan 2 kg gula. Sebuah roti jenis B membutuhkan 1 kg tepung, 3 kg mentega, dan 2 kg gula. Sebuah roti jenis C membutuhkan 2 kg tepung, 2 kg mentega, dan 4 kg gula. Toko tersebut memiliki persediaan 400 kg tepung, 700 kg mentega, dan 900 kg gula. Diinginkan persediaan setiap bahan habis dan setiap jenis roti diproduksi. Rumuskan masalah di atas dalam bentuk sistem persamaan linear SPL. B. Tentukan nilai K, yaitu di mana K ini bilangan bulat, agar semua jenis roti diproduksi dan berapa banyak roti A, roti B, dan roti C yang diproduksi. Oke. Untuk menyelesaikan soal ini, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mendefinisikan variabel. Ya. Variabel ini adalah suatu besaran yang biasanya eh, ditanyakan di soal gitu. Nah, ini jelas variabelnya itu di akhir ya. Berapa banyak roti A, roti B, roti C yang produksi. Ini adalah variabelnya. Variabelnya ada tiga jenis ya. Di mana X ini adalah banyak roti jenis A yang dibuat, Y ini banyak roti jenis B yang dibuat, dan Z ini banyak roti jenis C yang dibuat. Setelah mendefinisikan variabel, hal selanjutnya adalah mengekstraksi informasi yang ada di paragraf ini ke dalam bentuk tabel informasi seperti ini. Nah, untuk soal ini tuh sebenarnya mirip dengan soal yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Oke, jadi tolong dicek videonya biar kalian lebih paham gitu ya. Oke, jadi bagaimana cara baca soal ini, Kak? Kalau kita baca secara vertikal, ini artinya untuk membuat satu roti jenis A itu diperlukan 1 kg tepung, 2 kg mentega, dan 2 kg gula gitu ya. Nah, di kolom bagian kanan gitu ya. Di sini ya, kolom bagian kanan itu adalah total persediaan yang dimiliki oleh toko roti kue Merdeka ini gitu ya. Kue roti Merdeka ini. Nah, untuk tepung itu dia uh, tepung yang tersedia itu adalah 400 kg, mentega yang tersedia itu 700 kg, dan gula ini 900 kg. Dari informasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa gitu ya di sini total tepung yang tersedia untuk membuat sebanyak X roti A dengan kebutuhan 1 kg tepung per roti, dan Y roti B dengan kebutuhan 1 kg tepung per roti, dan Z roti C dengan kebutuhan 2 kg tepung per roti adalah 400 kg tepung gitu. Dari kesimpulan ini, kalimat verbal ini kita ubah ke dalam bentuk matematika seperti ini teman-teman gitu ya. Nah, ini kalau kita baca gitu itu ya akan seperti ini gitu. Nah, atau sederhananya gitu ya, kita tinggal tuliskan saja di sini eh, satu ini adalah koefisien dari X gitu ya. X berarti kan satu koefisien dari Y tambah Y, dan dua ini adalah koefisien dari Z berarti 2 kali Z. Kemudian 400 ini adalah total tepung yang tersedia itu sama dengan 400 gitu. Nah, berlaku untuk ketiga baris ini ya. Dua baris lainnya sorry. Nah, kita dapat tiga persamaan linear. Tiga sistem persamaan linear, dan ini telah menjawab soal nomor 5A gitu ya. Ini. Nah, selanjutnya kita coba jawab soal nomor 5B. Tentukan nilai K bilangan bulat agar semua jenis roti diproduksi dan berapa banyak roti A, roti jenis B, dan roti jenis C yang diproduksi. Oke, artinya kita harus cari berapa nilai X, Y, dan Z yang memenuhi ketiga persamaan ini. Kita sederhananya. Nah, untuk menyelesaikan SPL ini, kita bisa gunakan metode matriks gitu ya. Karena ada metode lainnya itu dengan menggunakan sistem eliminasi dan substitusi gitu ya. Yang pernah kita pelajari, yang kalian harusnya pelajari pada saat SMA. Tapi sekarang kita mau coba
pendekatan baru yaitu dengan matriks. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah eh, terkait gimana matriks ini bisa menyelesaikan SPL gitu ya. Ini harus kalian perhatikan baik-baik nih bagian ini ya teman-teman. Bagaimana matriks ini menyelesaikan SPL? Itu kita bisa lihat keterangan di sini ya, sifat-sifat pangkat matriks gitu ya. Hubungan matriks dengan SPL mungkin ya di sini. Bahwa pangkat matriks A gitu ya sama dengan pangkat matriks A banding B, artinya tidak konsisten. SPA tidak konsisten artinya SPA tidak punya solusi. Pangkat matriks A sama dengan pangkat matriks A banding B sama dengan N, di mana N adalah banyaknya eh, banyak jenis variabel gitu. Kalau di kasus kita kan ada 3 variabel X, Y, Z, maka ada 3 N-nya gitu kan. Artinya konsisten, konsisten artinya punya solusi dan solusinya itu tunggal. Nah, kalau pangkat matriks A banding B itu kurang dari N, maka konsisten, punya solusi, dan solusinya itu banyak gitu. Nah, apa itu Pak? Matriks A banding B. Nah, itu adalah matriks hasil transformasi dari persamaan ini ya, dari ketiga persamaan ini gitu. Itu matriks A banding B. Nah, gimana cara mentransformasikannya? Jadi coba kita lihat di sini. 3 baris dan 3 kolom pertama ini adalah matriks A, dan 3 baris pada kolom terakhir ini adalah eh, dan 1 kolom terakhir ini adalah matriks D gitu ya. Matriks A ini adalah semua elemen yang eh, merupakan koefisien dari tiap variabel yang ada di ketiga persamaan ini gitu teman-teman. Contohnya nih pada baris pertama ini semua elemennya adalah koefisien dari semua variabel yang ada pada ruas kiri pada persamaan 1 gitu. Nah, ini kan koefisien dari X ini kan 1, tulis 1 gitu ya. Koefisien dari Y ini adalah 1, tulis 1. Koefisien dari Z ini adalah 2, tulis 2 gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya 400 ini dari mana? 400 ini adalah bagian pada persamaan 1 yang berada pada ruas kanan gitu ya, konstanta. Tulis aja 400 di sini. Kemudian tulis untuk ketiga persamaan kita transformasikan ke dalam bentuk matriks. Kenapa dalam bentuk matriks? Karena tadi kita harus cari pangkat matriksnya teman-teman ya. Nah, untuk terkait pangkat matriks itu ada video secara detail yang telah kami buat. Tolong dilihat. Jadi sekarang kakak menganggap kalian yang sudah baca ini, sudah melihat video ini adalah sudah belajar terkait pangkat matriks gitu ya, terkait matriks eselon baris dan OBD juga ya sudah dipelajari. Oke, karena kita gak akan bahas lebih detail terkait itu. Kita fokus ke materi kekonsistenan SPL. Oke, nah sekarang kita em, akan cari pangkat matriks dari matriks A dan banding D gitu kan. Maka kita bisa gunakan metode OBD, operasi baris dasar, yaitu dengan mengubah matriksnya menjadi matrik eselon baris gitu ya. Nah, ini kita gunakan OBD ini, kita dapatlah matrik eselon baris seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita kembali lagi ke soal gitu ya, bahwa semua jenis roti itu harus diproduksi gitu ya. Artinya, kalau semua jenis roti diproduksi, maka SPL harus konsisten. Artinya SPL harus punya solusi gitu kan. Berapa X-nya, berapa Y-nya, berapa Z-nya, berapa jumlah roti A, jumlah roti B, dan jumlah roti C gitu ya. Harus punya solusi. Nah, entah itu solusinya tunggal atau banyak, itu kita lihat nanti gitu ya. Nah, yang penting dia harus konsisten. Nah, karena harus konsisten, maka pangkat matriks A gitu ya, itu harus sama dengan pangkat matriks AB gitu ya. Ini yang panjangnya AB, ini A gandeng B, ini matriks A gitu kan. Nah, oleh karena itu elemen pada baris kanan pada baris ketiga, kolom ketiga ini
harus tidak sama dengan 0 gitu ya. Artinya tuh di sini K min 4 itu tidak boleh sama dengan 0, maka K sama dengan tidak sama dengan tidak sama dengan 4 gitu kan. Ini tinggal pindah ruas aja teman-teman. Pindah ruas si 4-nya, negatif 4-nya ke kanan. Oke. Nah, informasi lainnya itu di sini jumlah roti A, roti B, dan roti C itu harus positif gitu. Karena apa teman-teman? Nggak mungkin jumlah roti itu negatif gitu. Jumlah roti A itu sama dengan min 1. Artinya apa gitu kan? Nggak make sense. Makanya harus positif gitu. Nah, dari sini kita tahu bahwa K-nya itu kan nggak boleh 4 dan Z ini harus positif kan. Kak nggak boleh sama dengan 4 dan Z ini harus positif. Maka K-nya itu harus berapa gitu. Boleh nggak kalau 1? Boleh nggak kalau 5 gitu. Nah, kalau kita uji 5, kita uji 1 ke sini gitu ya teman-teman. Ini kan tadi ingat koefisien dari Z gitu ya. Kalau kita ubah ke bentuk persamaan linear kembali, dari bentuk matris ini ke persamaan linear, maka kita dapat K min 4 dikali Z dikali sama dengan 100. K min 4 ini adalah koefisien dari Z. Kalau kita masukin 1 ke sini, berarti kita atau 3 gitu ya. 3 dikurangi 4 itu min 1 kali Z itu berarti kan min Z sama dengan 100. Z sama dengan berapa? Min 100. Nah, Z itu gak boleh tadi negatif, harus positif. Oleh karena itu, K-nya itu harus lebih besar dari 4 gitu ya. Gak boleh K kurang dari 4 gitu. Apalagi K sama dengan 4 itu kan 0 berarti kan. Itu apalagi kan. Nah, oleh karena itu solusinya itu kan tadi eh, tadi kan FPL-nya harus punya solusi. Nah, solusinya itu tunggal tuh menjemput atau banyak Kak. Nah, kalau setelah kita analisis seperti ini, maka solusinya itu tunggal ya teman-teman. Bukan apa namanya di mana tunggal itu ketika pangkat matris A banding B ini harus akan sama dengan jumlah variabelnya itu 3 gitu ya. Ini udah harusnya kalian udah paham ya terkait pangkat matris ini. Pangkat matris A banding B ini kan 3, di mana jika K-nya ini lebih besar dari 4 gitu kan. Ya, pangkat matriks A gandeng B itu 3 dan N-nya itu jumlah variabelnya X, Y, Z itu ada 3, maka hal berdasarkan di sini konsisten dan solusi tunggal gitu kan. Oke. Selanjutnya K-nya ini tuh berapa gitu kan. Untuk tahu berapa banyak roti A dan roti jenis B dan roti jenis C yang diproduksi. K-nya itu harus pasti ya teman-teman. Kalau lebih besar dari 4 kan bisa 5, bisa 6, bisa 7 K-nya. Nah, oleh karena itu, di sini tentukan nilai K supaya Z itu sama dengan 100. Ini kita lihat dari baris ketiga ya teman-teman. Pada matriks ini bahwa Z ini harus sama, K-4 dikali Z ini harus sama dengan 100. Maka koefisien dari Z ini harus sama dengan berapa gitu kan. Maka supaya Z sama dengan 100, koefisien Z harus 1. Iya dong teman-teman. 1 kali Z ya kita dapat 100 kan. Makanya harus sama dengan 1 gitu. K-4 harus sama dengan 1, maka K sama dengan 5. Jika K sama dengan 5, kita masukkan ke sini teman-teman. Ini dari mana? Ini dari hasil transformasi bentuk SPL dalam bentuk matriks ini ke dalam bentuk persamaan linear gitu ya. Kita dapat. Nah, ini kan ingat ini koefisiennya, kita taruh koefisiennya di sini dan Z-nya itu di sini ya, teman-teman. Koefisien dari Z ini sama dengan 100. Sederhana lah ya. Kita masukkan 5, 5 kurangi 4 itu 1, 1 kali Z itu Z itu sama dengan 100.
Oke, kita udah dapat nilai Z-nya atau jumlah roti jenis C 100, maka kita cari roti Y sama roti X-nya. Roti X. Roti jenis A sama roti jenis B-nya gitu kan. Tinggal substitusi aja ya teman-teman. Jadi seperti biasa, kita coba cari untuk roti Y roti Y. Untuk Y terlebih dahulu, maka kita ambil dari baris kedua ini, transformasikan ke dalam bentuk persamaan linear seperti ini, teman-teman. Ya kan? Terus kita masukkan Z sama dengan 100 ke dalam persamaan ini. Nanti kita dapat Y-nya itu 100. Ya kan? Nah, setelah kita tahu Z-nya berapa, Y-nya berapa, kita bisa cari X-nya. X-nya ini diambil dari baris pertama. Baris pertama ini kita transformasikan ke dalam bentuk SPL gitu ya. Bukan SPL, ke dalam bentuk persamaan linear. Kemudian setelah bentuk persamaan linear, kita masukkan nilai X, nilai Y, dan nilai Z-nya. Kita masukkan, nanti kita dapat X-nya 100. Gitu. Udah, kita sudah menyelesaikan soal nomor 5B. Yang jawabannya itu 5B, A-nya itu harus 5, dan tiap masing-masing jenis roti A, B, dan C yang bisa diproduksi adalah 100. Masing-masing roti A, jenis A, B, dan C yang bisa diproduksi adalah 100 gitu. Agar persediaan setiap bahan habis gitu ya. Dan setiap jenis roti diproduksi. Itu memenuhi hal tersebut. Oke, selesai penjelasan dari kakak. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Dan kalau ada pertanyaan boleh dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat video-video kami selainnya. Oke, makasih semuanya.